Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal P3K. Ini paket 1 terkait tentang sosiokultural. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soalnya. Kita akan masuk pada soal yang pertama, yang disebut dengan pembangunan nasional, yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, E. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Nah, jadi tipe soal untuk sosiokultural, ya teman-teman, ini lebih kepada proses kebudayaan ya. Nah, jadi kebudayaan dan pendidikan. Nah, jadi teman-teman, kenapa di P3K ini lebih condong pertanyaannya ini ke sosiokultural ya. Jadi nanti insya Allah juga akan saya jelaskan ya. Oke teman-teman, silahkan dijawab apa itu jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Nah, jadi kenapa jawabannya adalah pembangunan yang berbudaya? Karena konsep dari sosiokultural itu merupakan penyandaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan dilihat dari proses kebudayaan. Nah, jadi ini terkait dengan pembangunan. Jadi pembangunan yang secara nasional ini ya, penyandarannya ini tentang kebudayaan. Jadi tidak terlepas dari kebudayaan. Jadi pembangunannya ini diterikatkan atau tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Nah, jadi pembangunan yang dibangun itu berbudaya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, jelas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Nah, ingat aja teman-teman, kalau bagian sosiokultural itu lebih condong kepada budaya, adat, etik. Nah, jadi gitu ya, diingat aja teman-teman. Kemudian yang kedua, tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. E. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Nah, jadi kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke teman-teman, silakan dijawab. Oke, jawaban yang paling tepat adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Nah, inilah yang dikatakan dengan tertib teman-teman ya, tertib sosial ya. Jadi upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya. Kenapa enggak jawabannya itu A? Karena keadaan masyarakat teratur, bersifat tetap dan tidak berubah. Nah, jadi yang namanya tertib itu ada aturan ya. Ada aturan, jadi kita harus bisa memenuhi ataupun menerapkan ataupun mematuhi. Nah, itulah yang dikatakan dengan tertib. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Nah, jadi itulah sosialnya teman-teman, sosialitas kita ya. Nah, jadi peningkat mental
Jadi setiap individu itu berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya. Jadi kalau misalnya suatu individu atau masyarakat melaksanakan tertib sosial sesuai dengan kondisi sosial sebagai tempat penyebaran dan pertukaran pengetahuan, keterampilan, ataupun sebagai aturan ataupun norma, ya, melalui interaksi di lingkungan maupun di sekolah, ya, di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah gitu. Semuanya ada tata tertibnya, makanya dibilang itu sebagai tata tertib sosial. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi terikat dia teman-teman, maksudnya antara sosiokultural, ya, sosiokultural. Nah, jadi ini berkesinambungan teman-teman. Sosialitasnya masyarakat, kemudian kultural ini lebih condong kepada kebudayaan teman-teman. Makanya kita harus tahu ya, kalau misalnya dalam soal P3K itu muncul tipe soal yang seperti ini. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan kepada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, C. Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke. Jawaban yang paling tepat adalah C. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kebudayaan nasional Indonesia landasannya itu di Undang-Undang Dasar. Jadi jelas ya, di Undang-Undang Dasar itulah menjadi landasan daripada kebudayaan nasional. Jelas ya, jadi jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang 1945. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. Nah, teman-teman, jadi ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, dan semua teman juga tahu jawaban yang paling tepat ya. Budaya lokal, ya, budaya lokal umumnya bersifat, jawaban yang paling tepat adalah A. Tradisional. Kenapa? Karena memang inilah budaya lokal, itu lebih tradisinya, itu lebih kental kebudayaannya. Makanya budaya lokal umumnya sifatnya tradisional. Tidak bersifat klasik dan tidak modern, juga tidak antik, namun tradisional dan bahkan turun-temurun hingga saat ini. Jadi jelas ya teman-teman. Perlu diingat sekali lagi, budaya lokal sifatnya tradisional. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perebutan kekuasaan, C. Perbedaan suku bangsa, D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang paling tepat adalah A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Sehingga karena adanya perbedaan antara agama Islam dan Kristen, timbul kecemburuan sehingga menyebabkan konflik. Konflik yang sangat lama dan sangat berkepanjangan, ya teman-teman. Dan penyebabnya adalah perbedaan agama Islam dan Kristen. Tidak ada yang bisa menerima tradisi, ya, tidak bisa menerima, akhirnya konflik. Jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Nah, teman-teman, ini apa kira-kira jawaban yang paling tepat? Nah, teman-teman, ini tipe soal yang nomor 6 ini nomor seperti soal
TKP ya teman-teman, seperti tes kepribadian kita ya. Jadi pendapat kita itu seperti apa jika ada hal-hal yang terjadi kepada kita. Tipe soal ini lebih condong kepada integritas ya, integrasi diri ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita menyikapi suatu persoalan. Oke. Jawaban yang tepat adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Nah, jadi ketika gagal mencapai sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus introspeksi diri dan memperbaiki kegagalan tersebut untuk kemajuan kita. Nah, jadi tepat ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Dan jangan bersedih hati. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke teman-teman, langsung saja. Jawaban yang paling tepat adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Nah, jadi dari pertanyaan tadi, jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Nah, jadi suatu permintaan yang tidak masuk akal berarti kita nggak paham dan nggak ngerti kita tentang hal tersebut. Maka, jawaban yang paling tepat adalah jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit mengatakan tidak. Jelas ya teman-teman? Jadi jawaban yang tepat adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Oke, kita akan lanjut soal nomor 8. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja di kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak kesiangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Nah, teman-teman, ini tipe soal ini adalah tipe soal profesionalisme ya dalam bekerja. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Nah, kenapa teman-teman? Karena inilah kita itu sebagai pekerja ataupun ASN ataupun P3K ataupun CPNS. Ini merupakan bentuk soal, kalau di CPNS ini model soal TKP teman-teman, tes kepribadian kita. Jadi melihat bagaimana kinerja kita. Nah, kita kalau memang ada sesuatu pekerjaan yang memang tidak bisa kita tinggalkan, ya kita selesaikan dulu. Setelah selesai kemudian kita bergegas pulang ke rumah sesuai dengan izin dari atasan. Makanya jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Jadi jelas ya teman-teman, itulah namanya tanggung jawab. Oke, kita akan lanjut soal nomor 9. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. Nah, untuk pertanyaan ini sangat mudah ya teman-teman, ini nggak perlu saya jelaskan secara rinci. Yang namanya itu perundingan, itu bahasa lainnya adalah B. Kompromi. Jelas ya teman-teman, ini jawaban yang tepat adalah B. Kompromi. Jelas.
Oke, jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Kita lanjut soal nomor 10, yaitu soal nomor terakhir yang termasuk unsur-unsur kebudayaan, yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Nah, ini tipe soal ini lebih menjurus kepada soal P3K, yaitu tentang sosiokultural ya, terkait tentang kebudayaan. Jadi ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Bahasa dan kesenian. Nah, karena inilah yang menjadi unsur-unsur dari kebudayaan. Jadi di kebudayaan di Jawa, ya, kebudayaan di Sumatera, ya, di setiap wilayah itu mempunyai budaya yang berbeda, tidak sama. Nah, baik itu tariannya itu dalam suatu wilayah itu nggak sama tariannya, pasti berbeda. Bahasanya juga berbeda, ada yang bahasa Melayu, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Aceh. Nah, kemudian tariannya begitu juga, itu berbeda, jadi nggak sama ya teman-teman. Nah, kalau misalnya maaf ya, saya ini kesalahan dalam penyampaian. Nah, kalau misalnya peralatan ya, ini seperti yang nomor A, peralatan ini sama semua ya. Kemudian kalau bahasa dan tarian itu semuanya ada ya. Kemudian kalau bahasa dan kesenian ini lebih kepada sifatnya ini menyeluruh ya. Ini kalau tarian ini sifatnya ke khusus bahasa dan tarian. Bahasa emang udah jelas ya, setiap wilayah itu mempunyai unsur bahasa kebudayaan yang berbeda. Kemudian kalau tarian ini masuk ke kesenian. Jadi kalau misalnya kesenian ini sudah ada tarian di dalamnya. Jadi kesenian ini sifatnya umum, sedangkan tarian itu sifatnya khusus. Makanya jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah bahasa dan kesenian. Nah, walaupun setiap kebudayaan itu mempunyai tarian yang berbeda, namun ini kekhususannya teman-teman. Tapi kalau keumumannya ini adalah kesenian. Jadi baik itu dalam seni tari, seni musik, ya, seni rupa, itu berbeda setiap wilayah yang ada. Nah, kalau kita lihat tempat wisata dan sistem keagamaannya ini nggak condong ke kebudayaan ya teman-teman ya. Kemudian bangunan modern itu bukan budaya ya teman-teman ya. Bangunannya modern, berarti mana ada lagi budaya lagi. Yang namanya kebudayaan itu kan sifatnya tradisional, apalagi kebudayaan lokal, budaya ya, budaya. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Jadi jelas ya teman-teman, jadi yang menjadi unsur dari kebudayaan yaitu bahasa dan kesenian. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke teman-teman, jelas ya. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga contoh-contoh soal ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun menjawab soal ataupun menyampaikan materi soal, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila yang ada bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang soal-soal P3K maupun soal-soal CPNS yang insya Allah akan saya update di channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.